Karakter Hulk dan Thanos dalam Avengers kita tahu adalah CGI. CGI singkatan dari Computer Generated Imagery, alias objek visual yang dibuat di dalam komputer. Bagaimana teknologi ini bisa sampai sejauh ini, sampai kita sulit membedakan mana yang asli dan mana yang CGI, dan seperti apa tahap pembuatannya? Yuk kita bahas supaya kamu makin pintar. Kalau kita membahas siapa di balik efek visual di film-film Hollywood, nama perusahaan ini yang akan sering kamu dengar, Industrial Light and Magic atau ILM. Perusahaan efek visual yang dibentuk oleh George Lucas di tahun 1975. Perusahaan inilah yang banyak berkontribusi di hampir semua film-film terkenal yang pernah kamu tonton. Avengers, Transformers, Pirates from Caribbean, Harry Potter, dan lain-lain. Perusahaan ini pula lah yang mempelopori penggunaan CGI pertama kali. Sosok prajurit kaca yang hidup ini adalah karakter CGI pertama yang dibuat ILM di tahun 1985. Untuk membuat karakter ini, pada waktu itu mereka harus bekerja sangat keras, karena saat itu belum ada software animasi seperti hari ini, dan belum pernah ada yang melakukan. A lot of work because back in the day we didn't have the tools. I literally had to take the footage and project it onto my computer screen, and I animated the camera move by hand. Tapi kerja keras mereka terbayar karena film ini masuk nominasi Oscar sekaligus menjadi sejarah penemuan efek visual modern. Dari situ mereka mengembangkan teknik ini untuk karakter-karakter yang lebih sulit. Seperti kemudian membuat karakter penjahat yang bisa mencair di film Terminator. Lalu setelah itu mereka membuat dinosaurus dalam Jurassic Park. Tapi karya paling fenomenal kala itu dan menjadi masterpiece dalam sejarah CGI adalah The Mummy. Karena di film The Mummy, karakter CGI bisa dibilang sempurna dengan teknik-tekniknya, hingga menjadi dasar dari pembuatan karakter CGI hingga hari ini. Karena itu kita coba bahas bagaimana proses mummy ini bisa dihidupkan di dalam komputer. Semua karakter CGI biasanya diawali dari gambar di atas kertas. Para seniman membuat sketsa seperti apa karakter yang ingin ditampilkan. Dalam tahap ini, karakter akan mudah direvisi atas masukan produser dan sutradara, sampai karakter ini benar-benar seperti yang dibayangkan. Lebih detailnya, biasanya mereka sampai membuat versi 3 dimensinya secara fisik. Setelah itu, barulah konsep ini diwujudkan dalam komputer dengan menggunakan software 3 dimensi. Software 3 dimensi secara umum adalah 3D Studio Max atau Maya, tapi untuk karakter yang rumit seperti ini, mereka biasanya menggunakan ZBrush. Software 3 dimensi yang memungkinkan kamu menggunakan teknik sculpting, yaitu seperti memahat patung secara digital. Dari berbagai sudut, karakter digital ini dibentuk secara detail hingga tampil seperti yang sudah dikonsepkan. Setelah model 3D ini dibuat, selanjutnya adalah tahap rigging, yaitu menempatkan pengendali gerak pada tubuh karakter, seperti pada siku, lutut, leher, sampai jari-jari tangan dan otot-otot wajah. Tapi ingat, tahap ini belum sampai menggerakkan karakter. Ia hanya memastikan bahwa setiap bagian tubuh bisa bergerak menurut bagian-bagiannya, seperti halnya bagian-bagian tubuh di dunia nyata. Tanpa tahap rigging, seorang animator tidak mungkin menggerakkannya secara natural. Selanjutnya bisa saja karakter ini langsung masuk ke tahap animasi. Tapi demi kesempurnaan, mereka juga menambahkan pergerakan otot, agar karakter ini tampak lebih realistis. The Mummy adalah karakter CGI pertama yang ditambahkan sistem gerak otot. Lagi-lagi, karena saat itu belum ada software untuk melakukan ini, ILM harus berjuang sendiri dari awal. Berkat sistem otot ini, kita bisa melihat perubahan mumi dari tubuh yang hancur hingga terbentuk kulit secara akurat. Berikut tarikan kulit dan otot-ototnya. Hari ini, teknik ini menjadi standar dalam pembuatan karakter CGI di semua film. Seperti dalam film Avatar, di mana teknik ini disempurnakan dengan hadirnya software berbasis anatomi dan digunakan di semua film. Sekarang kita masuk ke tahap animasi. Pada awalnya, animasi karakter CGI dilakukan seluruhnya secara manual, yaitu dengan menggerakkan setiap kontrol tubuh yang sudah disiapkan dalam tahap rigging tadi. Tentunya, ini butuh keahlian yang tidak bisa dianggap sepele, karena gerakan karakter tidak boleh kaku, harus natural seperti gerakan tubuh manusia di dunia nyata. Karena itu, tahap ini pun membutuhkan waktu yang lama. Mereka harus mengulang-ulang animasi sampai ratusan atau ribuan kali sampai benar-benar tampak realistis. Untungnya, The Mummy juga karakter CGI pertama yang menggunakan teknik motion capture, yaitu merekam gerak tubuh aktor secara terpisah dengan pakaian yang dilengkapi bola-bola kecil. Gerak bola-bola ini yang ditangkap oleh komputer, dan selanjutnya menjadi titik-titik gerak yang bisa diikuti oleh bagian-bagian tubuh karakter di dalam komputer. Jadi menggerakkan karakter tidak lagi dilakukan secara manual. Kecuali untuk gerakan-gerakan kecil seperti jari dan wajah, masih harus dilakukan secara manual. Tapi hari ini, gerakan wajah pun sudah bisa dilakukan secara otomatis, karena para aktor menggunakan helm khusus yang sudah dilengkapi kamera di depan wajah untuk menangkap gerak mulut dan ekspresinya.
Ada satu lagi yang paling rumit untuk digerakkan dalam animasi CGI, yaitu rambut. Beruntung karena saat itu mumi ini dibuat botak, jadi gerak rambut tidak dibutuhkan. Tapi seiring perkembangan, rambut pun menjadi konsen selanjutnya. Lagi-lagi, ILM menjawab tantangan itu. Di film Warcraft, mereka membuat lagi software sendiri yang disebut Haircraft untuk membuat style rambut berbagai karakter, termasuk menggerakannya. Tahap terakhir adalah rendering, yaitu menyempurnakan visual karakter sehingga tampak realistis dan menyatu dengan lingkungannya. Inilah tahap yang membuat kita bisa melihat karakter CGI ini secara nyata. Pada tahap ini, mereka harus menambahkan tekstur pada permukaan kulit dan memastikan setiap sisi bisa tampak realistis ketika cahaya mengenainya dari berbagai sudut. Hari ini, dengan perkembangan teknologi grafis yang semakin canggih sistem renderingnya, bahkan kita sulit membedakan mana CGI dan mana yang bukan, saking halusnya. Bahkan beberapa film memanfaatkan ini untuk mengembalikan aktor yang sudah meninggal, seperti Paul Walker yang meninggal karena kecelakaan saat syuting belum selesai, hingga beberapa scene digantikan oleh CGI. Itulah sekilas sejarah CGI dan tahapan pembuatannya. Perlu diketahui bahwa proses pembuatan CGI ini tidak sesederhana kamu menguasai salah satu software animasi, lalu mampu membuat karakter CGI sebagus di film seorang diri. Semua tahapan tadi dilakukan dalam sebuah perusahaan, di mana di dalamnya terlibat ratusan orang yang masing-masing ahli dalam bagiannya masing-masing hanya untuk satu karakter. Bagian modeling khusus hanya membuat model 3D-nya, bagian animasi khusus menggerakkan karakternya. Begitupun pada proses lainnya. Artinya, kalau kamu tertarik bekerja secara profesional hingga bisa bekerja di film sebesar Hollywood, kamu tidak harus menguasai seluruh teknik pembuatan animasi dari mulai menggambar karakter hingga menganimasikan. Justru harus fokus pada satu keahlian, karena mereka mencari orang yang benar-benar ahli dalam satu bidang. Apakah itu menggambar karakter, membuat model 3D, atau ahli menggerakkan animasi.